Sakit lambung bisa menyebabkan diabetes, menyebabkan kanker, bahkan bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Anak-anak muda mengalami gangguan jiwa. Banyak terjadi kasus bunuh diri. Bahkan banyak terjadi kasus kematian akibat sakit lambung. Apakah benar begitu? Karena di masyarakat sakit lambung masih banyak diremehkan. Bahkan masih banyak terjadi salah penanganan, mungkin tanpa kita sadari. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir sang founder konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Kita sapa beliau. Apa kabar Pak Iwan? Alhamdulillah baik, Pak Iswan. Ya, ini Pak, tadi itu bagaimana kalau Pak Iwan menyikapi tadi itu, fenomena yang saya sebutkan tadi? Apakah memang benar begitu Pak di masyarakat sekarang ini? Ya, kalau masalah lambungnya betul. Karena lambung itu adalah yang memproses makanan yang kita makan Ya. untuk jadi makanan sel. Jadi itu hal yang sangat penting kan. Vital sekali Pak ya? Vital sekali. Sedangkan tubuh kita kan terdiri dari 100 triliun sel. 60 sampai 100 triliun sel. Nah kalau nggak makan gimana? Ya sakit kan, gitu kan. Selnya nggak makan maksudnya. Atau Ya, kalau sakit. lambung nggak berfungsi, makanan yang kita makan Ya, jadi nggak berarti apa-apa ya Pak? Sia-sia. Sia-sia. Pun jadi feses. Nah, Yang gemuk bakteri septic tank. Sedangkan sel kita, sel jantung, sel otak, pankreas dan sebagainya, iya. saraf-saraf kita, ya dia kelaparan. Itu. Sehingga nggak heran ya, seseorang dulunya nggak apa-apa, biasa-biasa aja, sehat, masalah lambung bertahun-tahunan, salah penanganan kan, Salah penanganan. kasih obat penetral asam lambung, itu kan meniadakan fungsi lambung. Oh. Nah, akhirnya sampai ke berlanjut tuh sakitnya. Bertahun-tahun akhirnya sampai ke sistem saraf dia. Nah, kita ini ada keinginan untuk sesuatu, memutuskan sesuatu, itu kan otak yang bekerja. Iya, iya. Nah, kalau otak ini kurang makan gimana? Akhirnya seseorang bisa jadi paranoid, anxiety, bahkan ada yang mau loncat dari gedung. Wah, ini menjawab tadi nih Pak Tanpa ya. dia sadari itu. Iya, iya, iya. Bisa rusak tatanan keluarga itu. Padahal cuma sepele itu masalah itu. Karena kita men-shutdown suplai makanan hingga ke level sel. Nah, kalau hingga level sel yang lapar itu hingga sel tempat kita berpikir. Nah, inilah jadi masalah yang akan dianggap sebagai masalah kejiwaan. Iya, iya. Padahal dia itu enggak masalah gangguan jiwa. Jadi jiwa itu melekat pada dalam sel-sel kita, dalam DNA kita. Memutuskan sesuatu itu sel-sel otak kita memutuskan. Iya, iya. Ya kan? Nah, kok sudah salah keputusan. Contoh, harusnya kita pergi ke mall, Iya. naik lift. Kita nggak perlu loncat. Tapi ada seseorang, ada dorongan dari hati, dari otak, ya, ketakutan, paranoid, loncat dia. Atau membayangkan bahwa naik pesawat akan meledak pesawat itu. Iya. Itu tiba-tiba loh, kita nggak bisa diberi nasihat, nggak bisa itu. Anda hipnoterapi nggak akan bisa. Baik lagi dia. Karena sudah tidak mampu lagi sistem otak dia itu menerima rangsangan beberapa yang dilihat dari panca indera, diproses untuk memutuskan sesuatu. Lalu bagaimana Pak itu ya penjelasannya itu? Masalah di lambung akhirnya bisa menjadi berbagai masalah yang serius tadi. Apalagi kalau misalnya orang itu mengalami penanganan yang mungkin tidak tepat tanpa dia sadari. Nah itu kan mungkin di masyarakat banyak penanganan yang tanpa disadari ternyata justru akan menjerumuskan ya dalam tanda kutip ke dalam kondisi yang mungkin lebih serius di kemudian hari. Nah ini bagaimana Pak penjelasannya? Nah ini coba lihat di gambar saya. Oke. Jadi ini kan makanan kita ini. Ya kan? Jadi ini makanan kita. Ya kan? Ini sel kita. Oh. Kita lihat ini perbedaan di tingkat sel. Ini karbohidrat, semuanya kan glukosa. Iya, iya. Ya kan? Serat di sini. Protein. Ini ada apa nih? Telur ceplok, ada tempe, ada daging. Ini protein. Iya. Semuanya apa? Asam amino. Asam amino. Ya. Lemak, semuanya apa? Asam lemak.
di tingkat sel ini. Jadi kita harus paham dulu bahwa manusia adalah organisasi dari 60 sampai 100 triliun sel. Jadi kita ini bisa bergerak, beraktivitas, berpikir, memutuskan sesuatu, keinginan itu akibat sel bekerja. Sel kerja harmoni. Nah, harmoni ya. Iya, iya. Jadi ini hal yang sangat penting. Nah, sel kerja itu apa syaratnya? Sel harus punya menghasilkan apa? ATP. Nah, apa bahan bakar untuk ATP? Ya ini. Ini bahan bakarnya. Oh, Ini yang iya. utamanya. Inilah bahan bakarnya. Bahan bakar untuk jadi ATP. Di tengah-tengah inilah kita ketemu senyawa kecil namanya asetil-CoA kan. Jadi apapun makanan ini, bahan bakar ini harus jadi asetil-CoA dulu, baru jadi ATP. Nah, itu journey di tingkat sel. Iya. Oke, kita mungkin nggak usah bahas dulu yang detail ini dulu ya. Kita lihat dulu. Berarti kalau ingin jadi ATP, energi sel, otomatis sel butuh apa? Butuh asetil-CoA. Asetil-CoA dari mana? Dari bahan bakunya. Apa bakunya ini? Glukosa, asam amino, asam lemak. Nah, hal ini berkaitan erat dengan fungsi lambung. Kita makan nih, udah makan bagus nih, ya, lauknya bagus nih, ya. Kemudian ini kemana sih? Ini kan Masuk ke lambung. akan masuk dulu. Nah, saya baca gambar dulu. Ini karbohidrat nih, seret, Iya. seret, mulut, Mulut. di lambung dipecah. Nah, ini lambung ini. Iya. Jadilah glukosa. Kalau seandainya dia gagal dipecah, jadilah feses. Kemudian kita kasih warna merah protein. Seret, tambahkan. Jadilah di sini nanti protein. Asam amino. Ini kena asam lambungnya. Jadilah apa? Asam amino. Amin. Kalau gagal dipecah jadi apa? Jadi feses. Feses ya. Nah, lemak. Nah, sorry, saya ganti warna biru, mana lainnya. Nah, ini lemak ini. Masuk nih. Seret. Di lambung tetap nih. Tapi ingat, lemak ini khusus. Seret masuk ke sini. Tetap jadi lemak. Lemak. Nah, ini Allah mengatur ya. Oke. Iya, iya. Meskipun sebagian nanti ingat ya, jangan ditelan mentah-mentah. Lemak itu secara garis besar, lemak itu kan terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak. Nah, asam lemak ini ada 2 jenis, satu yang pendek, satu yang panjang. Yang pendek ini sebagian sudah dipecah dari lambung itu, Iya. langsung ke dalam darah. Jadi yang pendek, jadi nanti yang fatty acid yang pendek itu sebagian akan masuk ke dalam darah dalam bentuk fatty acid, asam lemak. Iya. Tapi yang panjang enggak, tetap dalam bentuk triglycerid, dalam bentuk lemak. Jadi lemak ini dalam bentuk yang TG yang panjang. Berapa C-nya? Ya kurang lebih C12 ke atas. Iya. Ya, 12 ke atas. Nanti C12, 15, 16, 19, 17 dan sebagainya sampai 20 tidak terhingga ya. TG. Nah, jadi di dalam darah ini akan terdapat glukosa, asam amino, lemak dan kolesterol. Gitu ya, dalam darah. Ya. Darah ini transporter. Belum akhir. Target Anda siapa? Ini loh target Anda. Sel ini loh target Anda. Nah, maka dia baru masuk ketemu sel, nanti glukosa ketemu sel, dimakan oleh sel. Dimakan. Asam amino sudah ada ya kan. Ke sini. Ini ke sini ya kan. Ah, untuk lemak, ingat ini lemak. Ya kan? Dalam darah kan lemak, masih lemak toh. Iya. Sel maunya apa? Asam Asam lemak. lemak.
Nah, ini bedanya. Nanti kalau lemak itu pemecahannya dipecah di dalam darah. Itu jadi apa? Jadi asam lemak. Cuma untuk mecah nggak gratis, dia butuh bahan baku. Apa bahan bakunya? Dia butuh butuh katalis, yaitu enzim LPL, lipoprotein lipase. Dan LPL dari mana? LPL diambil dari asam amino. Nah, ini. Jadi kalau nggak ada asam amino, lemak nggak dipecah. Jadi apa? Jadi plak. Kenapa kok nggak ada asam amino? Ya cek dulu. Jadi semua ini karbohidrat dan protein ini yang pecah siapa sih? Lambung. Inilah pemecah pertama kali. Jadi lambung inilah yang sebagai tanda sini adalah pemecah primer secara kimiawi dalam tubuh manusia. Kalau primer, setelah primer baru nanti ada sekunder kan? Sekunder apa? Dengan enzimatik. Nah, itu. Ya. Jadi karena ini primer, maka ini penting harus berjalan. Pertama kali harus berjalan. Dan yang melakukan siapa pemecahan primer ini secara kimiawi ini? Yaitu asam lambung. Asam lambung, ya. Baru diikuti enzimatik. Harus sekunder. Nah, hal inilah yang sering diremehkan oleh masyarakat. Jadi kalau dari gambar kita ini ya, jika lambung itu tidak asam, ya, Lambung tidak asam. maka dia gagal menjalankan fungsinya. Jadi ini sudah. Sekarang kita lihat orang-orang yang sakit lambung itu minum apa? Obat-obat lambung, ya. Obat lambung, obat penetral asam lambung, apapun obatnya, ya kan? Jadi pada saat orang sakit lambung, ini masuk sini tadi. Sakit lambung, tindakannya saat ini adalah dengan cara menetralkan atau kebiri, sekresi asam lambung. Jadi mengkebiri sekresi, mengkebiri HCl. Mengeblok berarti, ya. Nah, HCl dengan obat-obatan juga gitu loh. Akhirnya apa? Ya kalau lambung dari peta ini, kalau lambung itu gagal fungsi, jadi kalau lambung itu gagal fungsi, ini lambung gagal fungsi, maka tidak akan ada makanan di tingkat sel. Nah kalau nggak ada makanan sel, gimana? Otot nggak makan, lemes Anda. Makanya orang diabetes tuh, makanya banyak. Kok lemes saya? Kok lemes? Ya karena ada satu tahapan di tingkat darah menuju sel itu yang dia nggak berjalan untuk metabolisme glukosanya. Dan itu akibat dari lambung. Kayak gitu. Di anxiety. Nah, lihat amat orang anxiety itu. Dari GERD kan. Kayak lambung dulu, obat-obat penetral lambung. Sampai GERD anxiety dia pasti. Anxiety itu. Karena sel-sel otak dia itu nggak dapat makanan. Itu paling gampang cara berpikir secara awam ya. Kalau secara detail jelimet ya belajar dulu. Nggak mungkin saya sampaikan semua di dalam podcast ini. Ya karena nanti tidak paham, makin tidak paham nanti. Itu aja secara logik aja begitu. Karena apapun sel tubuh kita, mau sel ujung kaki, sampai ujung rambut nih, mau otak, mau ginjal, apapun itu, dia sama butuhnya. Butuhnya apa? Glukosa.
asam amino, asam lemak, dan ion-ion yang dibebaskan dan vitamin-vitamin yang dibebaskan dan tingkatnya. Ya. Dan itu siapa yang mutusin? Hmm. Pertama kali Ya. asam lambung. Asam lambung. Nah. Lalu asam lambung yang bagaimana Pak yang berfungsi normal tadi Bapak bilang lambung yang asam ya. Jadi yang berfungsi normal itu yang bagaimana bisa dijelaskan? Yang asam, Yang asam. sangat asam. Jadi ada beberapa jurnal, jurnal ilmu dasar itu ya. Iya. Sel lambung itu membuat asam lambung dengan konsentrasi pertama kali itu antara 100 sampai 155 milimolar. Iya. Jadi sekitar 100 sampai 155 milimolar. Iya. Ya. Kalau dihitung pH-nya ya sangat rendah itu, ya 0, sekian itu. Oh, sangat rendah sekali ya Iya. di bawah 1. Ya dihitung aja. Jadi kalau kita cek pH, nanti kita hitung lah ya. Intinya gini, pH sama dengan menlog konsentrasi H+. Jadi masukin aja menlog salah 155 ya. Iya. 1,55 kali 10 pangkat min 1 kan gitu. Iya. Molar. Ya. Ya, nanti kita cobain lah dipakai kalkulator. Kalau Agak kecil. rata-rata pH-nya jadi berapa Pak secara fisiologis Nah, untuk bisa berfungsi itu? Nanti kita akan cek. Jadi sekarang kita mungkin kita harus beda dulu tentang lambung dulu. Oke, siap. Ini ya, ini lambung nih. Ini lambung nih. Jadi di lambung itu, ini betul begini. Lambung itu tugasnya nggak cuma sekedar memecah sel kimia, tapi dia gerak-gerak. Kan dia punya otot ini. Ya, betul. Ini kan punya otot kan? Ya. Punya otot kan? Punya otot ya. Ya dia bisa gerak-gerak itu. Gerakan meremas itu Meremas, ya. peristaltik gitu kan. Iya. Ya, oke. Sekarang fokus dulu di dalamnya lambung ya. Jadi kalau kita perbesar ke sini, nah ke sini ya. Ini kan ada, kita lihat sini, ada mukosa. Mukosa ini satu lapisan sel, itu kumpulan sel-sel banyak sel ini, yang dia mengeluarkan lendir. Nah itu. Nah, di sini ada surface epithelium. Kemudian, jadi di dalam surface epithelium ini ada gastric pit yang mengeluarkan semacam gastrik ya, satu cairan gastrik, entah itu ACL dan sebagainya, mucin juga di sini ya. Kemudian di sini ada gastric gland. Ini sel-sel yang mengeluarkan secara kelenjar yang mengeluarkan cairan-cairan tadi ya. Nah, kemudian coba kita perbesar lagi yang di sini, yang gastric gland ini. Jadi yang gastric gland ini kita perbesar ke sini. Nah, ini ya. Nah, dalam gastric gland ini ada sel parietal. Jadi amati ya, ini saya potong Iya. ke sini ya. Jadi ini ya. Ya, oke. Ya. Ini ada sel parietal, kemudian ada shift cell, ada enteroendocrine cell. Parietal inilah yang bikin HCl. Ya. Ya kan? Yang shift cell inilah yang bikin pepsinogen. Oh, Enzim ya, pepsinogen. Oke. Yang lagi jadi pepsin nih Pak. Kalau ya? ini enteroendocrine cell, HCl cell ini sesuatu yang hormonal. Yang rasa lapar, mengeluarkan gastrik, asam lambung, itu ini. Ini mengeluarkan hormon. Hormon peptide. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita pindah ke gambar ini. Sini, kita pindah ke sini ya. Nah, amati. Jadi di dalam ini kan organ lambung nih, dalam lambung ya. Iya. Yang sel-sel parietal sekresi HCl, seret. Jadi sel parietal ini HCl, ke sini. Iya. Kemudian di sini ada epitel, mukus sel, juga mengeluarkan sesuatu. Nah, saya ganti yang mana
warna biru aja. Ini mucosal. Juga keluarkan satu. Cuman kalau yang parietal itu kan HCl. Kalau yang biru ITA ini mengeluarkan apa? Mucin. Satu lendir yang melindungi keganasan HCl ini. Ya. Jadi kalau HCl ini keluar tanpa ada dilapisi mucin ini melapisi loh seluruh permukaan apa? Sel-sel tadi. HCl itu bisa membunuh sel. Diproduksi oleh sel lambung. Ya. Kalau dia mengenai sel lambung, ya mati sel lambung itu. Rusak Pak ya. Nah, makanya Allah ngasih jenis sel yang lain di dalam kelompok sel lambung itu, yaitu namanya sel epitel atau neck cell di dalam leher itu. Dia bikin musim, bikin jaket. Nah, jadi inilah keajaiban Sang Pencipta. HCl ini nanti pH-nya berapa? Di dalam lambung ini pH-nya 1. pH-nya 1. Ya. Tapi kalau berdiri di sininya dari produksi awalnya ini pH-nya 0,8. Asam lagi. Biasa ya. Asam. Dia naik ke 1, 0,8 naik ke 1. 1 ini masih bisa untuk memecah makanan. Jadi nanti di sini, ini ada makanan nih. Ada nasi. Ya. Sama daging. Seret ke sini. Ketemulah HCl. Terus. Nah, HCl, sorry. Nah, ini ya. Ketemulah HCl. Nah, ini. Tapi HCl tidak boleh menghantam sel lambung. Nah, kalau menghantam sel lambung, itulah sakit lambung. Kenapa bisa menghantam? Karena mucinnya ini sudah luka atau sudah nggak terbentuk, Ya. sudah tipis, Tidak intake lah tidak istilahnya. intake. Nah itu. Nah oleh karena itu kita belajar sedikit tentang ya. Nah kalau saya perbesar lagi ini, ini. Jadi suaranya sedikit agak flu ini. Nah ini adalah mucus cell, ini parietal cell. Jadi kalau mucus cell itu di atas ya. Nah, produksi mukosa atau mucin. Kalau parietal cell produksi asam lambung Asam lambung. atau HCl ya. Kemudian Schiff cell ini pepsinogen ya, jelas-jelas. G cell neuroendocrine, sekresi gastrin, peptide hormon. Nah, yang menarik ini G cell ini yang membuat hormon, memerintahkan untuk bikin asam lambung. Jadi asam lambung dibuat oleh sel parietal. Atas perintah siapa? G cell. Maka dia akan bikin asam lambung, produksi HCl. Nah, gitu. HCl bawa ke sini, seret. Tapi tidak boleh melukai sel-sel dilaluinya. Kalau melukai ya kiamat. Ini pH-nya 0,8 pH-nya, asam sekali itu. Asam sekali. Bisa merusak itu. Ya. Ya kan? Ini yang menarik ya. Saya bisa minta tisu nggak? Tim bisa minta tisunya. Nah, kita santai ya. Ya, Ruangannya dingin sekali di sini. Mas Andi, Nah. memang di studio pusat konsep Karnus ini dingin sekali. Ya, silakan. Ya, makasih. Nah, oke. Sekarang G-cell terbuat dari mana? Dapat di mana aja? Itu aja. Ya, Ada di lambung pasti dong. Ya kan? ya, Ada di pankreas, ada di duodenum. Makanya kalau kita ini kondisi lapar, ya, kondisi misalkan Anda kejar target, ya. kok kok lambung saya perih ya? Karena Stres itu, yang memerintahkan produksi asam lambung itu G-cell. G-cell ada di pankreas juga ada. Kalau dia mendeteksi gula darah turun,
Dan orang ini gagal memproduksi gluconeogenesis, Ya. gagal memproduksi, merubah lemak jadi gula, dan ketogenesis pun gagal, maka dia akan menghantam itu, memerintahkan rasa lapar, masih dibiarin nggak doyan mangan, ya keluar asam lambung itu, Ya. asam lambung keluar di sini, ya keluar sini, sini, tapi orang dia tidak makan atau telat makan, sehingga dia ini nggak ada musuhnya. Kalau itu terdeposit terus, apa dihantam? Mucin. Mungkin ya. Mucin akan dihantam. Nah orang ini masih nggak makan pula. Emang bikin mucin itu gratis? Oh ya, ya. Nggak gratis mucin itu. Itu glikoprotein itu. Akhirnya apa? Orang nggak makan, stres dan sebagainya, akibat awalnya aja salah itu. Contoh ini, orangnya awal sehat awalnya. Orang itu mengerti orang nggak ada stres, nggak ada. Semua orang pasti alami stres. Iya. Ya, cuman tata cara pengelolaan itu yang harus penting. Nah, begitu menghantam HCl, menghantam mucin akhirnya tipis. Akhirnya dia menghantam sel-sel lambung, perih. Tapi sayang tindakannya apa? Tindakannya Anda dikasih antasid atau obat Antasida mah. ya. Obat penenang lambung, ini yang masalah. Akhirnya apa? Begitu Anda kasih obat penenang asam lambung, bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Menambah masalah. Karena obat mah itu langsung menetralkan asam lambung. Sehingga waktu Anda kasih obat mah, maka Anda makan pun tidak dipecah lagi. Akhirnya makin kelaparan. Makin parah. Akhirnya lingkaran setan terjadi. Setannya berlingkar-lingkar. Itu ya, itu. Itu ada sel parietal. Ya. Nah, sekarang yuk kita coba bicara tentang mucin dulu. Nah, mucin itu dibuat di mana sih? Di sini, di bagian lambung ya. Jadi sel lambung itu kan tadi kan banyak. Ini jangan bayangkan cuma 1-2 gini, enggak. Ini banyak ini. Ini banyak, ini berderet-deret itu. Sepanjang lambung itu ya. Sepanjang organ lambung itu ada. Ini saya ambil satu aja. Jadi ini ada, kita fokus ini di mucus neck ini. Jadi sel epitel. Ya. Kita masuk ke sel epitel. Sel epitel atau sel mukus ini. Nah, ini di sini letaknya. Nah, dan dia juga ada di sini juga ada. Jadi dia tuh juga berderet. Karena sepanjang tugasnya apa sih memproduksi mucin kan. Jadi sepanjang aliran sel parietal kan di sini. Maka sini nanti ada. Jangan sampai nggak terlapisi oleh mukus, oleh mucin. Bahaya. Kan dilalui oleh HCl. Kan ini HCl nih, kan melalui sini. Melalui ini. Kontak dia. Ya kan? Nah, sekarang kita cek. Apa sih fungsinya mucosal? Yaitu membuat suatu mucin, yaitu glikoprotein. Gimana bentuk glikoprotein itu? Nah, ini loh. Ini bentuknya. Ini bentuknya glikoprotein. Nah, dia itu anchor itu menancap di dalam membran sel. Jadi ini adalah membran sel. Membran sel epitel. Atau tadi neck cell ya. Dalam bahasa Inggrisnya neck cell. Nah, itu. Menancap. Ciri khas dari glikoprotein itu apa sih? Ini gliko dan protein. Berarti ada protein backbone. Ya. Inilah protein backbone-nya. Nih. Ini yang mana hijau ini. Oh, sepanjang ini. Ini protein backbone. Ini panjang. Nah, ini protein backbone ya. Jadi saya gambarin, saya kasih warna hijau aja. Protein backbone. Kalau kita bicara protein simpel protein itu. Senyawa, asasnya gini. C karboksilat
ada karbon lagi, ini ada NH. Kemudian di sini nanti ada R. Kalau kita gambarkan, adalah karboksilat. Amina. Ini adalah side chains. Dalam ikatan protein, ini berikatan. Jadi yang digunakan untuk menderetkan protein itu adalah gugus karboksilat dan gugus NH ini. Membuat backbone, panjang, deret. Iya. Sedangkan yang R ini akan berikatan sama senyawa lain, tolak gula. Gula ya. Bentuk apa akhirnya? Glikoprotein. Glikoprotein. Oke. Nah, itu hanya untuk mucin tadi itu. Itu ya. Dan ini buat siapa yang buat? Yaitu sel-sel lambung. Sel epitel itu tadi yang bikin. Ya. Jadilah ini semuanya. Itu. Jadi apa sih fungsi mucin? Iya. Yaitu polimer glikoprotein dengan berat molekul besar sekali, 10⁻³ kilodalton, berbentuk gel, terdiri dari glikoprotein 5% dan 90% air. Jenis ikatannya adalah O-glycosylation yang terikat pada asam amino serin dan treonin. Ini serin, ini treonin. Jadi ini berderet. Nah, OH-nya ini, OH ini berikat sama gula. Nah, itu aja. Panjang. Bentuknya gel. Gitu ya. Yang merangkai siapa? Sel epitel lambung. Iya. Ya kan? Dan kemudian ini yang unik. Di sel epitel lambung itu tidak cuma produksi mucin. Karena dia ada proteksi supaya asam lambung tidak merusak sepanjang sel dari asam lambung. Iya. Maka dia juga bikin bikarbonat. Iya. Nah, ini bikarbonat. Jadi next sel ini juga menghasilkan bikarbonat. Sehingga menetralkan asam lambung tepat di depan sel lambung. Nggak rusak dia. Tapi tidak boleh sampai atas. Jadi kita lihat di sini. Pada saat sel parietal ini bikin sel, tuh ke sini, maka di saat bersamaan, maka mukus sel ini akan bikin mucin. Plus HCO3-min. Gitu. Jadi dia melindungi ini. Begitu HCl sebagian ketemu HCO3-min, netral dia. Tapi hanya di sini aja netralnya. Sisa HCl yang di sini pH-nya 1. Asam banget pH-nya. Masih bisa untuk menghajar makanan. Karena pH 1 tadi, Pak ya. pH 1. pH awalnya berapa? 0,8 di sini. Yang sebagian terdegradasi oleh HCO3 dari mucin, maka jadi 1 pH-nya. Itu settingan Allah itu. Bukan settingan kita. Siapapun ilmuwannya, semua ahlinya, mau dia nggak percaya Tuhan, ya begitu. Semua manusia sama. Nah, kalau itu ada yang tidak beres di dalam algoritma ini, nggak ada yang nggak beres, maka sakitlah orang itu. Namanya di anus kita bisa mengembalikan. Nah, sekarang gimana sih, Pak? Solusinya, Pak, itu aja paling gampang. Jika orang itu sakit lambung itu kenapa sih? Karena mukosanya ini kan gastric fluid, ini asam, HCl. Mukus layer, mucin. Jadi makanan di sini makanan. Artinya tempe, tahu, apalagi sate, ya di sini ketemunya. Kayak gitu kan. Dia tuh rusak kenapa? Mucinnya dulu rusak ini. Ini rusak dulu. Kenapa kok rusak? Yang pertama, jumlah asam lambung dan tuakan itu tidak punya musuh. Anda lapar, tapi Anda tidak segera makan. Tidak makan. Nah, itu awalnya begitu. Oh. Ya kan? Ya. Nggak punya musuh. Yang kedua, ada sesuatu zat di mana atau makhluk ini Helicobacter ya. Helicobacter bakteri. Dia
tidak mati kena asam lambung Anda. Oh, Nah, iya. kenapa? Mungkin Anda suka minum makan alkali. Alkali, jadi Anda kena alkali. Jadi Anda sering makan alkali. Apa aja ya, makanan basah dan obat mah, dah itu aja. Penetral lambung, obat penetral lambung. Nah, sehingga dia merusak mucin ini. Jadi mucin dimakan oleh bakteri tadi. Bolong, Pak, mucinnya. Hasilnya keluar, luka, Pak. Jadi ini, sakitnya luar biasa itu. Nggak bisa. Jadi kerusakan ini memang tubuh kita ada masalah. Yang fatal lagi adalah penanganannya nggak tepat. Ya. Kalau kita melihat hal ini, jika ada yang rusak mucinnya, apa solusinya? Segera lapisi lambung Anda. Dengan apa? Mucin yang kita buat. Mucin itu terbuat dari glikoprotein. Artinya protein deret kena dikasih glukosa atau gula lah udah. Jadi gula. Ini protein. Ini kan kita bikin kan di dalam agi sereal. Nah, itu ya. Iya, makanya banyak kasus. Kenapa kok orang-orang yang anxiety, diabetes, lambung masalah, GERD dan sebagainya, kok semua total? Ya karena itu yang kita lakuin. Kita tambal ini. Tambal oleh mucin buatan istilahnya. Ya, gitu, kita Pak, buat dari pisang itu. Tepung pisang itu, Pak, ya. Bukan tepung pisang. Beda. Kita buat dari pisang yang diikatkan dengan kolagen yang membentuk glikoprotein ini. Bentuklah glikoprotein. Nah, pisang ini bukan sembarang pisang. Kalau sembarang pati pisang ya nggak bisa. Kita punya teknologinya kan. Iya. Pisangnya kita bentuk, kita gini, tolak pati pisang begini. Kita bikin gini dia. Nah. Dibikin jadi namanya resisten. Melungker ya. Melungker itu. Kemudian kita reaksikan pada glycosylation-nya dengan side chain dari kolagen. Jadilah itu. Simpel saya banyak. Kenapa kok banyak kesembuhan dari kocokanus? Ya itu yang kita lakuin. Lambung itu normal lagi, fungsi lagi, makanlah makanan manusia, ya kan? Ada cooking glass-nya, ya kan? Kemudian sel itu makan lagi, makanya terjawab soal penyakit sudah Allah berikan obat penawarnya, sudah canggih manusia itu. Itu Dr. Iswan. Oh gitu, ya. Jadi mucin tadi itu kalau dipakai di sini ini sebagai proteksi atau itu Pak, bagian yang untuk memperbaiki kerusakan yang sudah ada dilakukan oleh siapa nih Pak? Nah, kalau di kita itu di agi sereal tuh. Ya. Sereal, ya kan? Agi sereal. Di sini ada mucin yang kita buat dari pisang dan kolagen itu. Ya. Ya kan? Ya. Nah, di akhirnya apa? Mengisi ini. Oke. Nah, diisi lagi. Nah, kalau diisi lagi, ya sudah. Intake lagi ya? Intake lagi. Akhirnya dia bisa produksi asam lambung lagi tanpa ada kesakitan. Yang kita target adalah asam lambungnya keluar dari HCl. HCl ini bisa banyak lagi, normal lagi, banyak atau normal lagi. Dan dia bisa memecah atau hidrolisis makanan. Dari mana? Dari karbo, kalau kita pecah lagi, ya ini ya, kita belah sini, karbo jadi glukosa, protein jadi asam amino. Lemak nanti secara nggak langsung butuh LPL ya, dari asam amino, maka jadilah asam lemak.
inilah kita lakukan, inilah yang kita setting di tubuh manusia dengan nagi sereal itu. Ya, ya. Nah, tinggal makanan manusia. Jadi, jelas di sini. Ya, Apalagi waktu puasa seperti ini, puasa Ramadan ya. ya, oke. Kita makan sahur Ya, itu berharga sekali. Jangan sampai Anda netral lambung Anda. ya. Kiamat nanti. Tapi berkaitan dengan tadi saran Bapak tadi, kalau dalam keadaan puasa ini bagaimana Pak? Tadi pada waktu ada sinyal lapar, jangan biarkan perut dalam kondisi kosong. Lah kalau Inilah pas berpuasa. yang unik. Eh, Pada saat kita ini berpuasa dan tubuh Anda sehat, ya, tubuh itu bisa men-setting. Karena kan gastrin itu oleh Giselle itu dikendalikan lagi oleh vagus jadi. Betul nggak? Iya betul Pak. di kranial tuh. Iya. Ya kan? Itu kan otak kita. Otak kita. Berarti saya puasa. Niat Pak ya. Niat puasa itu udah tahu. Oh ya. Oh. Sekarang tinggal begini. Iya. Begitu tubuh kita kurang makanan, Iya. bisakah dia gluconeogenesis? Bisakah dia ketogenesis? Iya. Bisakah dia lipolisis? Iya. 3 ini. Nah kalau nggak bisa, ya sakit Anda tetap. Sakit. Ya. Tetap sakit. Kenapa kok orang waktu puasa kok yang sehat itu tidak sakit lambung, Iya. meskipun dia lapar? Iya. Karena itu dia tahu dia puasa dan dia bisa memenuhi energi itu lewat gluconeogenesis, Iya. lewat lipolisis. Iya. Selesai, di shutdown tetap dia nggak keluar asam lambung. Tapi kalau itu nggak bisa, Iya. sedangkan otak harus hidup, jantung harus hidup, bagaimana? Tegur itu langsung. Manusia yang punya badan, tubuhmu tidak bisa gluconeogenesis, tubuhmu tidak bisa lipolisis, jantung bisa mati nih, otakmu defect ini, maka langsung otak akan memerintahkan G-cell itu, Iya. gastrin ke parietal, bikin asam lambung teguran, sakit. Lalu Pak, tipsnya bagi yang sedang mengalami masalah lambung, kebetulan sekarang ini, kemudian ingin berpuasa. Nah ini bagaimana kalau tipsnya menurut Bapak? Yang pertama, Iya. ya segera perbaiki lambung dengan nagi sereal. Perbaiki Kalau lambung di dengan kocek kardus nagi nagi sereal itu sudah proof, itu sudah paten sudah, datanya jelas. Cuma sekarang yang bikin begitu cuman di kocek kardus nagi sereal itu nggak ada yang lain. Gitu ya. Ada caranya nggak ada. Gitu ya pemirsa ya. Jadi Sementara tetap bisa itu- berpuasa Pak ya? Bisa. Tetap bisa. Kalaupun hari pertama belum bisa, ya nggak masalah, ya kan untuk waktu. Perbaikan lambung itu setiap berapa hari? 2 hari ya, sel lambung ya. Betul gitu. Jadi, Cepat ya, ya cepat, termasuk cepat. cepat itu. Jadi paling ke 2-3 hari lah, Anda akan diperbaiki. Harga 4 sudah bisa puasa. Kan kalau nggak parah ya langsung bisa. Berarti waktu sahur minum pakai sereal, waktu buka ya pakai sereal. Gitu. Itu. Oke, jadi kalau dari ini Pak, dari pertanyaan dari para sahabat ini, Karnus ini tanya, kalau gitu kondisi yang normal itu bagaimana? Kalau misalnya tadi itu Bapak menjelaskan ada pH lambung, nah ini pH lambung yang fisiologis yang mana, lalu kondisi yang bisa kita rasakan kalau dalam keadaan normal ini, oh lambung saya normal, lambung saya lagi bermasalah, itu kira-kira kalau yang bisa kita sebagai patokan itu apa Pak? Untuk mereka supaya bisa Kalau mengawasi. secara subjektif ya, cuman dari rasa sakit atau tidak, Rasa sakit atau atau tidak? gelegean. Gelegean. Nah, ini. Jadi pada saat ACL, tadi masih ingat? Masih ingat tadi, mucin, mukus ini. Iya. Jadi mukus, itu mucin. Mucin ini kan glikoprotein, Iya. tapi apa? Dia mengeluarkan karbonat. Iya. Jadi mucin plus nanti ada karbonat HCO 3-. Kalau ini ketemu HCl, ada gas CO2. Jadi sering gelegean, berarti hasil Anda menghantam mucin Anda. Berarti mucin Anda udah mulai tipis itu. Oh. Mestinya dia tidak sampai menghantam. Jadi gini, di dalam kalau kita lihat gambar di sini ya, HCO3 itu di sini loh. Ini ada HCO3. Iya, iya. Di sini, kalau saya kasih warna biru, ini mucin. Jadi kalau ada HCl, Iya. sampai menghantam HCO3 di bawah mucin, Iya. kan harus tipis. Iya.
Itu mati-matian tuh sel mukus itu ngetokno CO3. Oh gitu. Ya, ya. Itu enggak gratis itu. Ya, ya. Someday gitu, ada pemirsa belajar ya. Bagaimana sel mukus itu memproduksi CO3 amin. Dari mana dia? Dari CO2 bikinnya. Tapi tidak gratis, dia butuh karbonoid anhidrase ya. Enzim. Jadi apa? H2CO3 amin. H2CO3 asam karbonat dulu. Kemudian dipisahin lagi. Jadi kalau kita lihat ini reaksinya. Nih. Jadi ini ada enzim CA ini, istilah karbonik anhidrase ini, CA ini. Dia itu CO2 plus H2O, jadilah ini kalau saya ini macam data lagi, ini H2CO3. Nah, kemudian ini jadi T2 jadi ini. Nah, asam karbonat ini akan dipompa keluar untuk jadilah asam karbonat ini. Keluar, pompa keluar ya. Seret. Dan itu butuh ATP untuk pompanya, tidak gratis juga. Butuh ATP. Nah, sekarang sel lambungnya kelaparan. Gimana bikin ATP? Setengah mati itu lambung bagi orang di tubuh orang yang sakit emah itu. Lambung dia itu kerjanya setengah mati mempertahankan hidupnya dia. Tapi sayangnya yang punya badan tidak paham. Dikasih obat antasida. Obat penenang lambung. Pasti nggak sembuh. Dia pasti akan naik tingkat mana? PPI, proton pump inhibitor. Apa yang dihambat? Ini yang dihambat. Nah, ini sel parietal nih, ya kan? Dia bikin HCl tuh, ya kan? Iya, bikin asam lambung. Ya kan? H plusnya ini kan dipompa tuh, keluar. Ini dihambat dengan PPI. Silang, PPI. Apa contoh obatnya? PPI itu. Omeprazol, lansoprazol. Itu generik ya? Iya, generiknya, Pak. Namanya. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat-obat itu hati-hati, Anda kan masuk ke gangguan jiwa nanti. Hati-hati itu. Lapar sel Anda. Ini dihambat. Gitu. Dan yang kita lakuin apa di Kosekarnus? Tidak begitu. Yang kita lakuin di Kosekarnus adalah kita langsung bagaimana yang dulunya ini bolong seperti ini. Ya. Bolong seperti ini. Ini bagaimana bisa terbangun lagi, dibangun lagi. Di awal-awal kita kasih AG dulu, kita bikin buatan. Kenapa? Ya. AG sereal dulu. Terus apa lagi? Sereal ya, makanan manusia. Makan makanan manusia. Ini ikut cooking class sudah. Cooking class Karnus. Ya, kalau mau sembuh ya ikuti aja lah panduan para alumni kuliah Karnus. Jika Anda ingin belajar lebih detail kayak apa ini ya ikutlah kuliah Kosekarnus, itu aja. Di setiap kita ada event ikutlah. Nah itu ya, ikut para sahabat Karnus, jangan lupa ikut kuliah konsep Karnus, kemudian ikut tadi tuh seminar dan juga cooking class. Nah itu ya, jadi penting sekali. Nah ini luar biasa ini Pak, ya bisa memberikan gambaran singkat lah, meskipun kita juga merasa ini kayaknya perlu pendalaman lagi nih, jadi kita pasti banyak yang ingin kita tanyakan ini Pak ya. Cuma waktu juga ini Pak yang sudah. Sebenarnya enggak usah pusing dengan struktur kimia. Enggak usah, tapi harus paham. Siap. Karena itu faktanya itu yang dihadapin oleh sel tubuh kita. Di mata sel kita itu yang dilihat itu bukan tetap bentuk struktur dari zat di hadapan sel itu. Baik. Oke. Jadi ya enggak wajib hafal, tapi paham. Oke. Dan saya sarankan jangan dihafal. Wah. Botak nanti kita ngapalin itu. Kita perlu mengerti, tapi sepertinya juga perlu apa-apa dikit-dikit juga, Pak. Baik, Pak Iwan, ini mungkin sebelum kita akhiri podcast kita, mungkin ada closing statement dari Bapak ini buat sahabat Karnus yang mungkin ya sedang kebetulan bermasalah dengan lambungnya. Nah, ini silahkan, Pak. Jadi fungsi lambung sangat penting.
bagi pemirsa, jika sekarang ada masalah lambung, Anda harus segera mempelajari fungsi lambung dan segera melakukan perbaikan lambung Anda. Siapapun manusia yang bertindak menetralkan asam lambung atau mengkebiri asam lambung atau menjahatkan asam lambung, itu adalah manusia yang tidak paham tentang cara kerja tubuhnya dan akan menuai badai bencana dalam tubuh dia. Nah, karena itu segera belajar, tetap sehat, tetap semangat ya, tetap makan enak. Tentu. Nah itu, Ya. segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Dan Konsekarnus membuktikan hal itu. Jika memang Anda butuh pendampingan, segera hubungi para alumni dan dokter-dokter kami. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih Pak Iwan ya atas materi ini luar biasa sekali ya. Dan juga saya ingatkan bagi para sahabat Karnus semua. Tadi sudah diingatkan bahwa yang ingin tahu lebih dalam tentang konsep Karnus, kami mengundang untuk mengikuti kuliah konsep Karnus yang paling dekat yang akan kami adakan insya Allah tanggal 18 sampai 19 Mei. Nanti akan diinfokan lebih lanjut ya. Juga kami undang Anda semua untuk ikut berpartisipasi pada seminar dan cooking class ya. Untuk paling dekat kita adakan di tanggal 20 April di Surabaya insya Allah. Dan juga ada, ini karena konsep Karnus ini holistik ya, komprehensif, maka ada juga tentang beauty-nya. Ya, ini ada info untuk event beauty yang terdekat tanggal 30 Maret. Nah, informasinya jangan lupa akan kami share di grup-grup kita semua yang sudah kita ketahui bersama. Baik, kami segenap kru podcast Sehat Butuh Ilmu mohon undur diri. Semoga apa yang kami sajikan pada kesempatan ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya dan menambah keyakinan dan juga kemantapan kita untuk menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa mendapatkan manfaat baik buat diri kita, buat keluarga dan juga sesama. Kami segenap kru mohon izin undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi di acara dengan tema-tema yang lain yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Pak Iwan, tadi Pak Iwan bilang bahwa kita harus menghindari hal-hal yang sifatnya alkalis, minuman air alkalis. Nah ini banyak dari para sahabat Karnus ini bertanya, lah kalau gitu minum air Zam-Zam boleh nggak?